Selamat siang, salam Fransiskus PCB ini. Saya Melinda Jayanti dari kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan cerita tentang Fransiskus dari Assisi hingga riwayatnya. Santo Fransiskus yang lahir di kota Assisi, yaitu Italia, pada tanggal 5 Juli 1182. Ia juga berhasil mendirikan Ordo Verum Pinarum pada tahun 1209, dan ia juga memberi nama pengikutnya itu Fransiskan. Beliau adalah seorang santo pelindung hewan, pedagang, dan lingkungan. Fransiskus adalah dari putra seorang ayah yang bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain Lena dari Assisi. Ia juga memiliki impian masa depan yang makmur dan kejayaan dengan dukungan harta dan kekuasaan orang tuanya. Ia melakukan segala sesuatu untuk meraih impiannya itu. Dia cukup sekadar menjadi pimpinan gerombolan anak muda yang kerjanya berkeliling dari pesta ke pesta. Fransiskus pergi ke medan laga demi menyandang gelar kesastrian, simbol status yang terhormat pada masanya. Tetapi Allah memiliki rencana lain. Ia hadir dalam mimpinya dan mengusir duriannya. Maka dimulailah pergaulatan seorang anak muda untuk menemukan jati dirinya dan memanggilnya. Ketika benak Fransiskus dipenuhi berbagai macam kepastian hidup dalam suatu keheningan, ia bertanya pada Tuhan, "Tuhan, apa yang kau inginkan supaya aku lakukan?" Setelah ia bergulat semakin lama, ia memperoleh jawaban yang ditunggunya dari Yesus yang disalib di gereja San Damiano. Dia menjawab, "Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku." Setelah Fransiskus menemukan panggilannya, ia tinggalkan segalanya seperti kekayaan, kekuasaan, cita-cita yang ingin menjadi kaya, bahkan orang tuanya juga ia tinggalin. Tanpa menunda-nunda lagi, perintah Tuhan segera Fransiskus laksanakan. Gereja San Damiano yang nyaris runtuh dibangunnya kembali, tetapi ia tahu bukan itu maksud Tuhan sebenarnya. Kemudian Fransiskus sadar bahwa gereja bukan pertama bangunan fisik. Ia sadar bahwa sebenarnya ia dipanggil untuk memperbarui hidup, menggereja dan penopang dengan hidup Injil. Cita-cita Injil tentang rendah hati, hidup yang sanjaya, bersaudara, dan berdamaian diwujudkannya dalam hidup sehari-hari. Yesus yang miskin telah mengubah pedagangnya tentang nilai hidup. Orang kusta yang dulunya dipandang menjijikan, kini begitu dikasihi dan dihormati. Itulah Fransiskus, pencinta kemiskinan dan kesederhanaan yang tidak membenci orang kaya. Ia adalah pencari keadilan, tetapi tidak membenci orang kaya. Tuhan tanpa menengadahkan keagungan hanyalah pakaian kasar, satu-satunya pembalut tubuh dalam segala cuaca. Kaki telanjang tanpa tongkat, ia datang melusuri seluruh kota. Itulah Fransiskus si miskin yang berasal dari Assisi. Pada tahun 1228 di Gunung Lea Verna, Tuhan berkenan mengurahkan stigmata, yaitu 5 luka Yesus.
kepada Fransiskus. Dan 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1226, pada sore hari, dengan riang gembira ia menyambut saudari maut yang datang menjemputnya. Dan ada beberapa kronologi peristiwa tentang riwayat hidup Fransisco, yaitu pertama pada tahun 1081 sampai 82, musim panas dan musim gugur, lahir di Assisi. Waktu dipermandikan diberikan nama yaitu Yohanes Pembaptis, tetapi setelah ayahnya balik, ia diberikan nama Fransiskus sebagai keanangan tempat yang baru dikunjungi, yaitu kota Prancis atau negara Prancis. Pada tahun 1199 sampai 1200, perang saudara di Assisi, rakyat biasa yang warga kota kelas menengah menyerbu puri-puri kastel, yaitu kaum bangsawan. Banyak keluarga bangsawan yang meninggal di kota mengungsi ke Perguri, termasuk keluarga dari Santo Clara. Pada tahun 1202, tepatnya pada bulan November, pecah perang antara Perugia dan Assisi. Fransiskus yang bertempur di pihak Assisi menjadi lawan perang di penjara Perugia. Pada tahun 1204, Fransiskus sakit keras dan beristirahat cukup lama untuk memulihkan kesehatannya. Dia kembali. Dan pada tahun 1205 hingga 1204 hingga 1205, Fransiskus pun bergabung dengan pasukan yang bernama Walter de Brienne untuk mengikuti perang ke Apulia, yaitu di negara Italia Selatan. Di Spoleto, itu kota dekat Assisi, tempat mereka berhenti untuk bermalam, ia memperoleh penglihatan dalam mimpi. Ia mendengar suatu suara yang mengatakan kepadanya untuk kembali lagi ke kota asalnya, yaitu Assisi. Pada tahun 1205, pada musim gugur, Fransiskus mendapatkan perintah dari Kristus yang disalib di San Damiano. Dia berkata, "Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh itu." Dan pada tahun 1205, pada bulan Januari dan Februari, peristiwa di depan uskup, yaitu Bernardo, menuntut supaya Fransiskus mengembalikan semua harta yang diberikannya. Setelah itu, Fransiskus pun menanggapinya dengan melanjangi dirinya, mengembalikan semua pakaian yang melekat di badannya. Dan uskup Assisi melindungi Fransiskus dengan mantolnya. Setelah itu, pada musim semi, Fransiskus dengan mengenakan pakaian tanpa merawat penderitaan dilempar di Gubbio. Setelah itu, pada musim panas sampai Januari atau Februari, ia pun kembali ke Assisi dan membangun gereja yang diminta, yaitu gereja San Damiano. Dia juga memperbaiki gereja lain, yaitu gereja Santo Petrus dan gereja Ratu Mara Malaikat di Portugal. Setelah itu, pada tahun 1208, yaitu pada tanggal 24 Februari, Fransiskus mendengar Injil tentang kemiskinan yang dibacakan untuk pesta para gereja Santo Matius. Ia mengambil petaka Injil utuh sebagai aturan hidupnya yang terbaru
Dan pada tanggal 16 April, Bernardus dari Quetta Valley dan Petrus Catania bergabung dengan yang lain untuk mengikuti pada tanggal 23 April, yaitu Aegidius bergabung. Terus pada musim gugur dan musim dingin, Franciscus dan para saudaranya mereka pergi ke Roma hendak memohon mengendasi aturan hidup terbaru, yaitu tentang kemiskinan yang telah dibawakan pada gereja Matius. Dan dia juga ketemu dengan Paus Innocentiu yang ketiga pada bulan November 1210. Kaum bangsawan dan warga kota Sistine menandatangani perjanjian perdamaian yang berisi kedamaian yang mengakhiri perang persaudaraan. Dan pada akhir Maret, yaitu tepatnya pada tahun 1212, penerimaan Clara di Portula setelah tinggal beberapa waktu di Biara Benedictinus, itu Clara pindah ke sana diam. Franciscus berangkat ke timur, yaitu tempat tanah suci. Karena cuacanya sangat buruk, kapal yang dia tumpangi pun terdampar di pantai Dalmatia. Hingga ia bersama kawannya pun kembali ke Italia melalui Ancona. Dan pada tanggal 8 Mei 1213, bangsawan Ordono dari Jus menghadiahkan La Verna, yaitu Alverna, kepada Franciscus itu sendiri. Pada tahun 1215, Franciscus pergi ke Roma untuk menghadiri konsili keempat. Kemungkinan disinilah ia bertemu dengan Dominico untuk pertama kalinya. Setelah itu, pada tanggal 5 Mei, yaitu tahun 1217, Gereja Pantekosta, yaitu adalah sidang umum di Portula, memutuskan untuk mengirim misionaris keluar dari Italia. Saudara Aegidius berangkat ke Tunisia dan saudara Elisia ke Syria dan saudara Franciscus ke Prancis. Tetapi di Francia itu atau Flores, Franciscus bertemu dengan Kardinal Hugelio yang bujuknya agar tetap tinggal di Italia. Dan pada tahun 1219, yaitu pada tanggal 26 Mei, para misionaris berangkat ke Maroko dan saudara Franciscus belayar ke Mesir. Pada tanggal 29 Agustus, ia hadir dalam peperangan pasukan perang salib terhadap Diamita. Kemudian ia menghadap Sultan ditemani saudara Illuminatio. Dan pada tanggal 5 November ia hadir dalam perebutan Damietta. Kemudian ia bertolak ke Santa Yohanes, yaitu Arsi. Setelah itu pada tahun 1221 hingga 1222, Franciscus berkeliling negara Italia untuk berkhotbah. Pada tanggal 15 Agustus, Franciscus berkhotbah di alun-alun, yaitu Bologna. Franciscus pergi ke Fontegoloma untuk menyusun anggaran dasar definif bagi ordi saudara-saudaranya Dina. Anggaran ini didiskusi dalam sidang umum dan mengalami perubahan-perubahan sampai akhirnya mendapatkan peneguhan dari, yaitu Paus Honorius ketiga pada tanggal 29 November.
Anggaran ini sering disebut anggaran dasar pada tahun 1223. Pada tanggal 25 Desember, perayaan Natal di Gresyu menjadi asal mula tradisi gua atau kandang Natal. Pada tanggal 15 Agustus sampai tanggal 30 September, Fransiskus mengadakan retret, yaitu di Gunung La Verna. Ia mendapatkan stigmata sekitar 14. Terus ia kembali lagi ke Portula, yaitu pada bulan Oktober, yaitu tahun 1224. Dan pada pada tahun 1226, yaitu pada tanggal 3 Oktober, Fransiskus pun wafat di Portula pada sore hari. Dan tanggal 4 Oktober ia dimakamkan di gereja San Giorgio di Assisi, tempat ia lahir. Dan pada tahun 1227, Kardinal Hugo Liu dipilih menjadi Bapak Suci Gregorius ke-11. X1. Dan pada tahun 1228, yaitu pada tanggal 16 Juli, di Assisi, yaitu kota lahirnya Fransiskus, Paus Gregorius 1X berkanonisiasi sahabatnya, yaitu Fransiskus. Dan pada tanggal 25 Mei pada tahun 1230, jenazah Santo Fransiskus pun dipindahkan ke Basilika, yaitu Santo Fransiskus. Dan juga terdapat doa Fransiskus Assisi yang bakal saya kasih lihat di video selanjutnya. Sekian dari presentasi saya tentang Santo Fransiskus Assisi. Jika ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya dalam perkataan, dalam penyampaian yang kurang, ada banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih, selamat siang, salam Fransiskus Pace Bene.